Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sejak bulan Juli hingga Oktober ini, citra Korps Bayangkara terpuruk. Mulai dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan mantan Kadipropam Ferry Sambo, tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang akibat penggunaan gas air mata kedaluarsa, hingga terseretnya mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penjualan barang bukti narkoba. Ada apa dengan Korps Bayangkara yang sedang terseret pusaran prahara sampai Presiden Joko Widodo memanggil perwira tinggi Polri ke istana? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada yang pertama paling kanan, Irjen Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan Wakil Kabareskrim Polri. Betul ya, Prof? Betul ya, Pak Bekto ya? Oke. Ada Profesor Hermawan Sulistyo, Prof Kiki, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam. Prof Kiki, selamat malam Pak Bekto. Selamat malam. Oke, ada juga Mas Didi Mukrianto, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Mas Didi. Selamat malam Mbak Nana. Dan Mas Haris Azhar, pendiri Lokataru. Selamat malam. Malam. Mas Haris, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Dan saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ini adalah bentuk partisipasi publik. Dalam setiap episodenya Political Show, kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman milenials untuk bisa bergabung menyaksikan secara virtual diskusi kita dan nanti bisa menanyakan kepada para narasumber yang ada di studio ataupun bisa memberikan masukan dan juga memberikan pernyataan. Ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Malam. Oke. Nanti bisa tanya-tanya ya. Kita milih satu orang. Bisa, nanti ada teman-teman yang bisa tanya, bisa saling menanggapi begitu ya. Langsung saja saya mau ke Prof Kiki terlebih dahulu. Prof Kiki, ini tadi saya sudah sampaikan ya, dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, kemudian Carta Politika, ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang cukup tajam, itu sampai di angka 56%, Prof Kiki. Presiden Jokowi sampai memanggil 559 perwira tinggi Polri ke istana, memberikan arahan. Presiden tampak sangat dongkol sekali. Apakah situasinya di Polri memang sudah segenting itu, Prof Kiki? Enggak juga. Oke. Kenapa bad news is good news? Itu repotnya. Kenapa penangkapan Teddy Minahasa misalnya? Kenapa beritanya bukan, wah polisi hebat temannya sendiri aja ditangkap? Nah, kenapa beritanya itu, wah ada polisi brengsek main narkoba gitu? Kenapa bukan beritanya itu tidak, wah ini polisi ini hebat nih temannya ditangkap. Wah polisi ini hebat, Kadipropamnya ditangkap di sidang, dioprak-oprak, dibersihin semua gitu. Tapi beritanya, oh ini ada polisi brengsek, polisi itu gitu. Nah sehingga kita bicara tentang satu pasar yang ada tikusnya, kita tidak bicara tentang tikusnya, kita bicara oh, ini pasar ini brengsek gitu. Pasar ini nggak brengsek, polisi itu seluruh Indonesia jumlahnya 448.000 orang itu. Kalau ada satu tikus, ya tikusnya ditangkap, kan gitu, dibersihin. Jangan lalu kita bicara tentang seluruh pasar itu, oh pasarnya brengsek gitu. Kenapa? Polisi itu pilar demokrasi, catat gitu. Itu resolusi PBB 148 tahun 60. Nah, sebagai institusi sipil, polisi kita itu sudah sipil. Kalau perilakunya belum sipil, oknumnya kita bersihkan. Nah itu yang sedang dilakukan oleh Kapolri sekarang. Mari kita bersihkan, kita ini kan. Tapi survei menunjukkan bahwa ada penurunan kepercayaan ya, terhadap masyarakat. Karena tidak baik-baik saja. Masyarakat itu tidak tahu, misalnya masih melekat bahwa polisi itu kekuatan bersenjata, gitu. Polisi itu bukan kombatan, gitu. Polisi sudah dipisahkan dari militer sehingga aturan-aturan yang berlaku itu sebagai ASN, aparatur sipil negara, bukan lagi kombatan. Nah ini masih melekat di image masyarakat untuk polisi itu kekuatan bersenjata, bukan. Ya, polisi yang muncul adalah polisi penegak hukum, bukan polisi pelayan masyarakat gitu. Jadi menurut Prof Kiki sekarang ini situasinya di Polri baik-baik saja? Ya ada yang brengsek tidak baik-baik dalam pengertian sebagian dari mereka. Tapi yang terseret bintang 2 semua, Prof. Bintang 2. Bintang 2, bintang 1. Ya kemarin di kasusnya Sambo ada hampir 100 polisi ikut serta terseret dalam pusaran kasus itu.
100 dari 450.000 orang ya itu pun juga sebetulnya ini kan tindakan kejahatan yang biasa, yang nembak kalau bukan jenderal, tidak di rumah jenderal, itu hanya kejadian biasa, dalam 1-2 hari bisa diselesaikan kok gitu. Ini yang menjadi perkara karena yang nembak itu polisi dan jenderal, bukan berarti lalu seluruh polisi kelakuannya seperti itu. Oke, jadi menurut gitu. Prof. Kiki ini kejadian biasa ya? Kita bantu memperbaiki, bukan dibelain, tidak, salah itu. Oke. Ya. Oke. Kita bantu supaya kita punya polisi yang baik. Ya, ya. Nah, jadi polisi yang baik yang apa? Yang servicing, yang memberi pelayanan. Bagian pelayanan keamanan ada memang penegakan hukum gitu. Tapi yang tidak dilihat dan kurang ditonjolkan dan kurang dipahami oleh publik adalah pelayanan masyarakat. Saya mikir, cobalah sekali-sekali polisi marah semua, demo lalu tidak bekerja, mogok kerja gitu. Jangan ada polisi selama, nggak usah 1 bulan, seminggu aja jangan ada polisi kerja. Baik. Semua tidur di rumah gitu, terus kita lihat Indonesia jadi apa gitu. Ya. Supaya kita tahu bahwa kita membutuhkan polisi dan cara memperbaiki tidak seperti itu gitu. Kita perbaiki. Harus ada apresiasi bagi polisi yang baik, bagi polisi yang melayani, bagi polisi yang ini. Dan ke depan sebagai sebuah bangsa kita butuh itu gitu. Baik. Saya mau tanya ke Pak Bekto. Pak Bekto sebagai mantan purnawirawan Polri ya, Anda melihat kondisi Polri saat ini baik-baik saja sama seperti Prof. Kiki atau justru sebaliknya? You get me wrong ya. Jadi kenapa? Bukan, saya tidak bicara umum. Di setiap institusi, di setiap unit organisasi ada apapun, pasti ada orang-orang brengsek. Gitu. Jadi ini masih ada cobaannya good Polri cops, gitu ada maksudnya? bad cops. Yang saya bicara adalah good cops, ada good cops. Yang bad cops ini yang kita bersihkan dan itu yang sedang dilakukan oleh polisi sekarang. Gitu. Oke, silakan Pak Bekto. Anda melihat kondisi Polri saat ini seperti apa? Prihatin nggak sih Pak Bekto sebagai mantan purnawirawan Polri, kok sepertinya sedang masa pancaroba ini Polri, banyak sekali kejadian-kejadiannya? Ya, memang disesalkan. Kenapa ini harus terjadi? Yang seharusnya itu bisa tidak terjadi. Saya memandang Indonesia itu negara hukum. Ya, Indonesia ini negara hukum, bahwa semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Tidak bisa dibedakan. Pangkatnya apa, jabatannya apa. Melanggar hukum, melanggar pidana, diproses. Ini yang berlaku sekarang, yang Mas Kiki sampaikan tadi. Seperti itu. Bahwa sekarang Polri itu membuktikan ini negara hukum. Meski polisi itu ada perilaku yang diyakini benar untuk melindungi temannya, ini melindunginya di mana? Diproses semua, sekarang sedang diuji di pengadilan. Ya, diuji di pengadilan. Yang banyak beredar di masyarakat itu kan rumors. Ya, yang banyak beredar itu kan opini-opini orang yang menghakimi. Ini semua ibarat penyidikan, ya sekarang proses pengadilan. Ini sama dengan orang membuat tesis, membuat disertasi, diuji di sidang pengadilan. Metodologinya benar apa enggak? Faktanya yang disampaikan, meskipun ada yang ngelak-ngelak dan sebagainya, nanti ini dibuktikan. Nanti beradu argumentasi antara jaksa dengan penasihat hukum, ya nanti ditanya oleh majelis hakim. Semua itu, ya nanti akan disimpulkan yang menentukan, ya. Orang-orang itu bersalah atau tidak, itu majelis hakim. Tapi masyarakat semua sudah menghakimi. Jadi kembali kepada negara hukum, ya ini tidak benar. Dibuktikan sekarang bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu tidak benar. Apapun kedudukannya, jabatannya, pangkatnya melanggar hukum, diproses. Itu sekarang yang saya melihatnya. Itu tadi argumentasinya Pak Bekto bahwa Polri menunjukkan semuanya diproses sama di mata hukum. Itu yang sedang ditunjukkan oleh Polri. Anda sebagai mitra kerja dari Polri sepakat bahwa Polri saat ini memang sedang berusaha membersihkan dirinya atau karena sudah ketahuan pada saat kasus Sambo sebagai kotak Pandora, makanya sekarang bersih-bersih, Mas Didi? Ya, yang harus kita pahami adalah bahwa institusi Polri ini diberikan mandat dan tugas oleh undang-undang untuk melakukan penugasan yang cukup besar begitu ya. Cukup besar itu terkait
dengan bagaimana hadirnya ketertiban dan keamanan masyarakat, kemudian bagaimana juga polisi harus mampu menjadi pengayom dan juga melayani masyarakat, dan yang juga tidak kalah penting adalah melakukan penegakan hukum. Memang di dalam diskursus ini tentu citra polisi itu juga harus merepresentasikan sebuah sipil polis begitu ya. Polisi yang berwajah sipil yang kemudian hadir anggota polisi, hadir tata kelola polisi yang kemudian independen, transparan, akuntabel, selain kemudian hadir di tengah masyarakat dengan cara humanisnya, kemudian bisa merangkul masyarakat dengan baik. Nah, kejadian-kejadian belakangan ini tentu ini menjadi diskursus dan juga perhatian publik. Dan tentu kami juga menyesalkan dan prihatin terkait dengan beberapa peristiwa yang ada di belakangan ini. Tentu ini juga menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik pasti. Survei membuktikan ya tadi. Pasti. Karena kenapa demikian? Karena masyarakat itu sangat berharap kepada polisi untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ini, apalagi terkait dengan penegakan hukum. Memang persoalan di Indonesia ini kan luar biasa banyak, melibatkan masyarakat yang luar biasa banyak, yang saat ini masyarakat juga sudah menyadari tentang pentingnya hukum ini, sehingga persoalan-persoalan yang ditangani polisi yang sedemikian banyak ini juga tidak mudah. Namun yang juga harus juga disadari sejak awal bahwa hati-hati Kapolri ini untuk melakukan pengelolaan terhadap Polri. Jika kemudian tidak proper, tidak utuh, maka bisa saja kemudian trust publik menurun, kemudian karena adanya potensi rusaknya soliditas Polri, baik anggota maupun pimpinan Polri, dan juga bagaimana ada rasa keadilan yang terkoyak di masyarakat. Ini memang harus dijawab. Ini bukan persoalan Polri wajahnya seperti apa, tapi ini adalah tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan oleh Polri. Kita akan bahas nanti soal reformasi di tubuh Polri, tapi saya ingin tanya, apakah Anda sepakat tadi yang disampaikan oleh Prof. Kiki bahwa sebenarnya kasus Sambo ini kasus yang biasa-biasa saja, bisa selesai dengan cepat? Anda sepakat nggak dengan itu tadi? Cara pandangnya bisa berbeda-beda. Saya melihat ini memang harus ada perbaikan dan pembenahan Polri, karena di kasus Sambo ini terbukti secara fakta bahwa muncul loyalitas korps yang keliru, yang salah di kasus Sambo. Tapi kalau saya bicara general secara umum, tentu ini juga menjadi bagian kasus, tapi bukan berarti didiamkan. Ini harus segera diselesaikan sehingga jangan sampai kemudian terbangun kultur yang salah di Polri. Tidak ada lebri de corps, salah Anda. Loyalitas itu loyalitas individual. Lihat aja seluruh anggota di Propam. Berapa yang ikut dia? Enggak semua kok. Kalau loyalitas korps, seluruh anggota di Propam akan menopang, membantu. Ini tidak. Banyak yang tidak terlibat, bahkan banyak yang menolak, yang banyak yang melawan. Kapolrinya sendiri tidak ada, ambil keputusan tegas, buktinya diproses, dikasih 340. Ya, apapun yang terjadi, karena ini bahwa tugas tanggung jawab Polri ini menjadi di dalam besar, Prof. Jadi tidak boleh membenarkan sesuatu yang memang terjadi di dalam tubuh Polri. Inilah yang pesan yang harus kita juga sampaikan kepada publik, sampaikan kepada Polri, bahwa memang Polri ini harus betul-betul lahir sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Gitu. Ini konteksnya ada di situ. Gitu. Kalau ada yang membenarkan, karena ditipu oleh skenario yang dipercaya. Dipercaya publik, dipercaya oleh sebagian polisi. Dan ini kan yang harus diselesaikan juga di polisi, nggak boleh dibiarkan juga. Saya mau ke Mas Haris. Mas Haris sebagai masyarakat sipil, Anda melihatnya dari luar ini seperti apa? Kalau ini kan dari sudut pandang Komisi 3, mitra kerjanya Polri, kemudian Prof. Kiki sebagai penasihat ahli Kapolri, Anda sebagai masyarakat sipil yang sering bersinggungan dengan Polri, ini puncak gunung es nggak sih? Dari banyak yang menyimpang begitu? Kalau dari pengalaman saya kerja advokasi, pendampingan hukum gitu ya, sebetulnya ini cuma yang muncul aja. Yang muncul di permukaan. Jadi apa namanya istilahnya puncak dari gunung es yang sebetulnya banyak. Saya 2 hari lalu lawyer di kantor saya bikin pelaporan, diganggu-ganggunya sama polisinya, bang ini isi nggak nih bang, gitu-gitu masih kayak gitu-gitu ya kan. Polres itu gimana tuh Prof? Enggak, itu Polres itu cuma pengantar aja, nggak usah dibahas yang gitu-gitu nggak usah. Terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Kalau lihat gitu. di komentarnya dinaikin di online, saya juga pasti banyak. Jadi yang saya mau bilang begini,
yang diomongin sama Pak Bekto, sama Bang Kiki, itu kan pendekatan normatif. Tahun 60 PBB udah ngomong, tapi PBB kan juga sebenarnya dokumennya banyak yang menerima laporan soal penyiksaan oleh polisi. Itu juga banyak. Yang diomongin Pak Bekto juga betul. Nah kasus-kasus seperti Verdi Sambo, lalu Teddy Minahasa, kenapa dia ramai? Karena orang merasa selama ini nggak ada jenderal bintang 2 bisa sampai diproses. Itu satu. Banyak meaningnya. Yang kedua, menunjukkan bahwa kalau dia bisa dagang 5 kilo, meskipun ini masih diproses gitu ya, belum vonis. Sementara Verdi Sambo bisa dengan leluasa melakukan pembunuhan terhadap orang yang harusnya dia jaga, dia bina kan kayak gitu. Dan juga dia punya wewenang sebagai Divpropam, Kadif Propam. Nah, jadi ini sebetulnya simbol aja. Karena masyarakat di bawah itu punya banyak kegagalan, dikesampingkan. Justru mereka diserang oleh satu praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi yang tidak patut atau dipaksakan. Saya mau bilang, kita pernah riset ya soal pemidanaan yang dipaksakan. Saya mau bocorkan beberapa temuannya. Satu, ada yang secara material substansinya bukan peristiwa pidana. Ada lagi yang memang patut dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi pembuktian atau hukum pembuktiannya tidak memenuhi syarat. Banyak faktornya. Ada lagi yang memang peristiwanya peristiwa pidana, buktinya diproses bisa lah, tapi saya mau quote pendapatnya Prof. Jimli Asidik, yang dia bilang bahwa ya tetapi bisa dikesampingkan, bukan dianggap sebagai tidak harus dijadikan prioritas. Jadi sebetulnya ada banyak faktor di sana yang bisa kita menempatkan secara proporsional dan ditempuh secara profesional. Nah proporsional tadi itu masyarakat nggak ketemu. Itu yang dia suka bilang diskriminasi. Giliran kita orang miskin, miskin secara ekonomi, secara informasi, secara sosial, kita diproses. Giliran yang kaya-kaya, ya kan, diprosesnya susah bener. Berarti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas itu nyata. Bahwa hari Dan itu ini dilakukan Pak oleh Bekto Polri bilang, menurut Anda? Itu banyak di lapangan. Nah bahwa Pak Bekto bilang hari ini terbukti dalam kasus Sambo atau Teddy, ke atas juga tajam, iya itu kan baru. Makanya kan diskusi kita kan diawali dengan opini publik. Nah orang itu sebetulnya kalau Bang Kiki bilang bahwa di dalam institusi baik-baiknya baik-baik aja. Indikator baik-baiknya apa? Gajian tetap gajian. Bang Kiki sebagai penasihat Kapolri tetap. Yang ngomong dia bukan. Enggak, misalnya kalau dibilang baik-baik aja, banyak indikatornya yang kita bisa perdebatkan. Tetapi publik ketika dia punya masalah pidana, nggak dapat satu pelayanan hukum yang proporsional dan profesional, lalu dia lihat di tempat lain ada polisi digituin, publik itu gampang ngerasain loh. Apa yang dirasakan oleh publik begitu ya? Saya punya banyak di HP saya daftar orang yang nanya tiap minggu gitu, Bang kasus saya gimana, Bang kenapa gua nggak bisa ini, Pak kenapa saya begini. Banyak. Udah sampai lapor ke Verdi Sambo pun pernah, ada ibu-ibu dari Makassar, ya. Dan tidak diproses gitu? Kakaknya, suaminya polisi, ya, anggota Brimob, kakaknya dibunuh oleh polisi dalam proses penangkapan. Ya kan, dia sampai lapor, sampai nulis surat ke Listio, sampai lapor ke Verdi Sambo, ya, balik ke Makassar, kasusnya juga nggak diapa-apain. Baik. Saya ingin minta tanggapan dari Prof. Kiki, nanti tahan dulu Mas Haris, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.